Apa kamu memenuhi syarat untuk jadi detektif sisi terang? Cuma ada satu cara untuk mengetahuinya. Kamu akan mendapat tambahan 1 poin setiap kali berhasil memecahkan teka-teki. Keluarkan dulu buku catatanmu. Kita mulai saja yuk, Sherlock. 1. Siapa yang tahu jawabannya? Anna sakit flu dan harus istirahat selama 3 hari. Suatu sore, ibunya datang menengok. Saat dia masuk ke kamar Anna, ternyata Anna tidak ada di situ. Dia segera menghubungi polisi, lalu para detektif berhasil mendapat 3 tersangka utama, Krishna, Jihan, dan Marco. Ketiganya teman sekamar Anna, dan mereka beralasan mereka tidak di rumah selama semalaman. Saat memeriksa mobil mereka, detektif segera tahu siapa yang berbohong. Apa kamu juga tahu? Waktumu 7 detik. Krishna. Mobilnya diparkir terlalu mepet ke dinding dan mobil Anna berada di sampingnya. Karena Anna selalu di rumah selama 3 hari, maka Krishna juga begitu. 2. Insiden di bank. Pada hari Sabtu pagi, pihak bank mendapat telepon yang memberitahukan kalau semua perhiasan di brankas telah tercuri. Detektif Diaz yang menangani kasus ini. Sesampainya di bank, dia minta ditunjukkan kamera CCTV yang kebetulan rusak. Dia tahu ini pasti ulah dari orang dalam. Dia menemui petugas keamanan, kasir, dan analis, lalu meminta mereka untuk membuka laci meja kerja mereka. Tommy, si petugas keamanan, punya kunci brankas untuk mengizinkan nasabah masuk. Marco, sang kasir, punya sarung tangan untuk memegang uang. Rian, sang analis, punya kunci utama untuk membuka brankas karena dia membutuhkan dokumen. Petugas polisi segera tahu pelakunya. Apa kamu bisa mengira-ngira? Pelakunya adalah sang analis. Brankasnya berisi perhiasan, bukan dokumen. 3. Siapa yang menculik pangeran? Pada Minggu pagi, hujan mengguyur. Jamilah, seorang asisten rumah tangga, masuk ke kamar sang pangeran untuk bersih-bersih. Tapi, dia tidak ada di situ. Ada bukti yang menunjukkan telah terjadi insiden. Vas pecah, minuman tumpah, dan lakban tergeletak di lantai. Jamilah langsung menghubungi polisi. Lalu, mereka menginterogasi semua penghuni istana. Kepala pelayan mengatakan dia sedang membersihkan mobil untuk mengantar pangeran berbelanja. Jamilah mengatakan sesampainya di kamar pangeran, dia langsung menelepon polisi. Si tukang kebun menjelaskan dia tidak masuk istana karena sedang menyirami tanaman di kebun. Apa kamu bisa membantu polisi mencari tahu? Pelakunya adalah tukang kebun. Saat itu hujan, jadi tak perlu menyiram tanaman. 4. Lubang yang bisa berbicara. Nathan berselisih dengan kakaknya dan ingin pulang saja. Dia tidak punya mobil dan perlu mengambil jalan pintas melewati taman. Saat sedang berjalan, dia jatuh ke dalam lubang. Dia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menyahut. Tiba-tiba, terbukalah sebuah portal. Lalu terlempar seiris pizza ke tangannya. Kemudian terdengar bisikan suara aneh. Setiap kali kamu menyebut pizza, 1 pizza akan jatuh dari portal. 2 menit kemudian, Nathan sudah berada di luar lubang. Kok bisa? Dia menyebut kata pizza berulang-ulang sehingga lubang itu dipenuhi pizza dan dia bisa memanjat keluar. 5. Hilang di ruang angkasa. Seorang astronaut akan terbang ke ruang angkasa. Dia perlu persetujuan dari pusat antariksa di bumi. Tapi komunikasinya sudah terputus sejak pukul 4. Saat menunggu komunikasinya diperbaiki, dia hilang. Astronot lain tahu apa yang terjadi. Tapi siapa? Harry berkata dia sedang tidur di kamarnya. Nico bilang dia sedang membaca buku di tempat tidurnya. Jihan mengatakan dia sedang berkomunikasi dengan pusat antariksa di bumi. Siapa yang berbohong? Waktumu 7 detik. Jihan. Komunikasi mereka terputus sejak pagi.
dan Nico tidak bisa mendapat izin terbang. 6. Siapa yang tidak miskin? Jaka seorang investigator sewaan. Dia sedang mencari seseorang yang pura-pura miskin agar mendapat gratisan menu di kafe setempat. Tapi, mereka semua punya aksesoris serupa sehingga sulit dicari. Apa kamu bisa membantu? Wanita yang berpakaian abu-abu. Tangannya memegang kunci mobil. 7. Kecerdasan buatan. Alan membuat sebuah sistem rumah cerdas yang bisa dikendalikan dari ponsel. Suatu malam, ada yang menyadap ponselnya lalu merusak sistem itu. Alan terbangun karena suara TV menginstruksikannya untuk keluar rumah. Ada 3 pintu yang akan membawanya menuju ke garasi, tapi sistem itu mengendalikannya. Di balik pintu pertama, suhunya di bawah 0. Di balik pintu kedua, suhunya sangat tinggi sehingga melelehkan semua benda. Di balik pintu ketiga, ada 2 robot besar yang akan menangkap siapapun yang mencoba melaluinya. Pintu mana yang harus Alan pilih? Waktumu 7 detik untuk membantunya. Dia harus melalui pintu pertama. Tubuh manusia bisa tahan suhu dingin selama beberapa menit. 8. Minuman soda. Marco sedang berangkat ke kantor saat dia dibawa ke ruang bawah tanah milik seorang ahli kimia nyentrik. Ilmuwan itu punya 2 botol minuman soda untuk Marco. Yang satu soda asli, yang satunya lagi racun. Marco harus pilih botol yang mana agar tetap hidup? Botol kedua. Tutup botol pertama terlihat sudah dibuka. 9. Insiden alpukat aneh. Pada hari Minggu, Miko, seorang pemilik hotel, menghubungi polisi dan mengaku kalau koki di hotelnya telah berupaya meracuninya. Di malam sebelumnya, dia memberi Miko alpukat segar dan setelah gigitan pertama, dia pingsan. Polisi mulai menyelidiki TKP dan koki hotel menyangkal semuanya. Mereka melihat alpukat itu tergeletak di lantai, kemudian tahu sang pemilik hotel telah berbohong. Bagaimana mereka bisa tahu? Alpukatnya segar. Kalau memang dia menggigitnya pada malam sebelumnya, saat itu warnanya pasti sudah kecoklatan. 10. Patung yang hilang. Seusai pameran besar, pemilik patung memasuki galerinya. Tapi, patungnya yang paling mahal telah dicuri. Bobot patung itu sangat berat dan para saksi melihat ada truk pengangkut meninggalkan TKP. Polisi pun segera melakukan patroli di wilayah itu dan melihat 3 truk berwarna merah melaju ke arah yang berlainan. Truk mana yang harus mereka kejar? Waktumu 7 detik untuk memutuskan. Truk kedua. Karena patungnya sangat berat, ban pada truk itu kempis. 11. Hidangan mana yang tidak boleh dimakan? Keluarga Pak Joni Mahmud mempekerjakan koki baru. Saat mempersiapkan makan malam pertamanya, dia dibayar untuk meracuni makanan si ayah. Anggota keluarga itu ada 4 dan sang koki membuat hidangan yang sama untuk semua anggota keluarga. Tapi, dengan sedikit trik, hidangan itu akan sesuai dengan selera mereka masing-masing. Alisa, sang anak perempuan, tidak makan daging. Joni, sang ayah, menyukai makanan cepat saji. Mario, sang anak laki-laki, suka makanan manis saat makan malam. Nurjanah, si ibu, suka sayur mayur. Makanan mana yang harus dihindari Joni agar nyawanya selamat? Waktumu 7 detik. Hidangan dengan makanan pendamping kentang goreng. Ikan untuk Alisa, ada kue di dekat piring Mario, dan piring Nurjanah paling banyak sayurannya. 12. Insiden di kafe. Japra seorang pemilik kafe. Dalam perjalanannya menuju bank, seorang wanita mencegatnya lalu merampas uangnya.
Saat polisi datang, dia memberitahu wanita itu telah merampas kopernya lalu melukainya dengan cincin yang dia pakai. Japra tidak melihat wajah wanita itu karena dia menggunakan topeng, sarung tangan, dan pakaiannya berwarna merah. Polisi tidak percaya dengan keterangannya, lalu membawa Japra ke kantor polisi untuk diinterogasi. Kenapa? Bagaimana mungkin wanita itu melukai Japra dengan cincin kalau dia memakai sarung tangan? 13. Stroberi ampuh. Joko terkunci di dalam ruangan gelap berdinding beton. Di atas meja ada 3 stroberi. Masing-masing stroberi punya kekuatan supernya sendiri. Tapi dia hanya bisa memilih 1 buah. Stroberi pertama membuatnya tidak bisa dilihat. Stroberi kedua membebaskannya dari rasa sakit serta memberi kekuatan untuk segera pulih. Dan stroberi ketiga membuatnya super cepat. Stroberi mana yang harus dia pilih? Dengan stroberi kedua, dia bisa meninju dinding sampai runtuh. Nah, mari kita lihat hasilnya. Kalau berhasil mengumpulkan 1-4 poin, kamu termasuk detektif yang masih menjalani pelatihan. Kamu berpotensi untuk jadi lebih baik, tapi masih perlu melatih nalarmu. Kalau bisa mengumpulkan 5-8 poin, selamat, kamulah detektif junior. Kamu punya firasat yang baik, tapi tidak selalu berfungsi. Dan kalau kamu mendapat 8-12 poin, maka kamu jadi detektif YouTube terbaik. Wah, siap-siap! Nanti akan kutugaskan untuk menangani kasus-kasus yang lebih pelik ya. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.